ini yang pertanyaan terakhir dari aku Kayer, pertanyaan kedua dari aku. Kalau pendeta lagi khotbah, terus dia menceritakan apa saja yang sudah diberkati oleh Tuhan ke dia dapat ini, dapat itu, dia berhasil ini, berhasil itu termasuk sharing apa ria? Iya. Kesombongan. Kesombongan. Apalagi sambil ngangkat Alkitab yang covernya LV. Nah, itu termasuk kesombongan. Atau dia lagi sharing aja, saya diberkati Tuhan. Iya. Ya itu banyak terjadi kan. Iya. Banyak terjadi kan. Ya ada yang pulang, gue kayak ngeliat apaan aja. Iya. Ya jadi sebenarnya bahwa dalam komunikasi khotbah ya, biasanya ini kan efektifnya adalah ketika 90% dari isi khotbah kita membahas tentang audiensnya. Oke. Kabarnya, semangatnya, pergumulannya, bukan dari kitanya. Nah, itu nggak salah, tapi kadang-kadang bisa menjadi satu jebakan. Akhirnya, seperti saya tuh mengentertain betapa diberkatinya saya, dan betapa miskinnya kamu. Betapa sucinya saya dan betapa tidak sucinya kamu. Betapa. Jadi itu adalah hal yang harus diwaspadai sebagai seorang pembicara sebenarnya. Oke. Gitu. Dan kadang-kadang itu bisa jadi juga dia tidak ada niat gitu. Tapi mungkin karena dia mempersiapkan seperti itu, inginnya membangun dan menyemangati jemaat, tapi akhirnya jadinya blunder gitu. Blunder ya. Ya kan? Jadi apalagi kalau misalnya secara status sosial yang kasat mata aja kelihatan jauh. Oke. Ya kan? Dari covernya udah kelihatan. Iya. Satu nggak ada covernya, Iya. Ya, ini ada sambungannya nih pertanyaannya. Pada saat pulang gereja, kan habis dengar khotbah tadi dalam. Pulang gereja, jalan kaki, naik angkot, tiba-tiba disapa, duluan ya. Pendetanya nyapa dari mobil Mercy. Iya. Apakah sebagai seorang jemaat merasa terberkati atau merasa sirik? Bisa jadi. Bener. Kita tanya mau jemaat. Untung kalau pendeta saya mah suka ngajak. Ayo bareng. Gimana dengan ketimpangan sosial ini? Sebenarnya bukan jawaban yang sulit dicari gitu loh. Kalau itu dijadikan di kita aja ya kan. Gini, jangan taruh standar penyertaan di berkat. Seakan-akan itu sepertinya mengentertain standarnya. Orang misalnya gini, punya mobil mewah lebih gampang dapat parkir, tapi pendeta dengan kapasitas besar juga lebih dihargai. Nah itu kan satu standar yang fiktif. Yang nggak boleh dijadikan patokan. Jumlah program, aksesoris itu nggak ada kaitannya 100% dari berkat Tuhan hanya di dalam itu. Ya kan? Nah kalau itu terus dipertahankan, nggak heran banyak orang mau jadi pendeta. Iya.